Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Di dalam sekolah Alkitab, saya selalu mendapatkan pertolongan Tuhan tanpa saya sadari. Akhirnya ketika selesai saya sekolah Alkitab Langwan, tahun 2018 saya selesai, dan saya mulai bergelut di dunia penginjilan. Karena saya ada basic pengetahuan tentang Islam, saya kemudian direkrut di tim penginjilan. Jadi saya sudah menginjil seluruh Indonesia bagian barat, saya sudah menginjil. Saya sudah KKR, saya sudah menginjil, saya berkhotbah di lapangan, saya berkhotbah di pedalaman, saya berkhotbah di gereja besar, saya khotbah di gereja kecil, saya sudah keliling Indonesia Barat. Batam, Aceh, Medan, saya sudah keliling semua. Jakarta, Jawa, Bandung, Bali, saya sudah keliling semua. Saya sudah memberitakan Yesus. Tapi keluarga saya itu incar saya. Keluarga saya nggak mau lagi saya hidup. Karena apa? Mereka lihat saya jadi pendeta. Jangankan jadi pendeta, jadi orang Kristen aja mereka marah jadi pendeta. Dan saya berpikir, saya nggak pernah dibayar. Saya menginjil, saya kelaparan. Saya pernah kehabisan uang tiket di Surabaya. Saya pernah kehabisan uang tiket, saya nggak bisa kemana-mana. Dan saudara tahu, saya berdoa, Tuhan kirim tiket. Bagaimana caranya? Saya nggak tahu, saya kehabisan. Jangan berpikir ikut Tuhan itu dibayar. Nggak dibayar sama sekali saya. Saya menginjil, tiket saya terbang ke sana, terbang ke sini, saya nggak dibayar. Tuhan Yesus yang sediakan semua kebutuhan saya. Saya menginjil, saya menginjil kemana-mana. Dan saya sudah lihat pertolongan Yesus. Saya sudah lihat banyak mujizat. Saudara tahu di daerah Pekanbaru, ya, di Pematang Rebah, saya pernah khotbah. Di situ ada orang kanker disembuhkan sementara khotbah. Payudara yang besar tiba-tiba pecah disembuhkan. Saya sudah pernah lihat orang gagar otak disembuhkan sementara ibadah. Saya sudah pernah melihat di Pulau Biaro orang lumpuh berjalan, saya sudah pernah lihat. Makanya saya mau katakan bagi yang mendengar suara saya malam hari ini, Yesus itu benar-benar ada. Kuasanya tidak mati, kuasanya hidup menolong saya, juga dia mau menolong saudara yang mau buka hati untuk Tuhan. Dan saya mengambil pendidikan sekolah Alkitab kelas 2 di Langwan, dan setelah saya mengambil pendidikan sekolah Alkitab kelas 2, Tuhan pertemukan saya dengan istri saya yang baik tentunya, yang cantik, yang luar biasa, yang selalu perhatian. Dia sekarang sementara berdoa sekarang. Ketika kami menikah dan kami cari perumahan, ya, kami cari perumahan, saudara tahu pernikahan kami juga mujizat. Saya uang dari mana? Nggak ada yang bayar saya. Saya nggak usaha, nggak tahu-tahu tiap bulan itu harus ada penghasilan, enggak. Dan kami menikah tanggal 18 bulan Juli kemarin. Jadi saya baru menikah, ya, baru 1 bulan menikah, saudara. Kami merintis pelayanan yang ada di perumahan. Dan saudara tahu, kami belum ada gereja. Kami belum ada gereja, kami masih beribadah di rumah. Saya berpikir dulu begini, ya, yang ada di pikiran saya. Jadi pendeta itu enak, gerejanya besar, dibangun sama sinode, ya, sama pimpinan gereja itu dibangun, dibayar tiap bulan. Saya berpikir begitu dulu. Dan orang-orang lain pasti berpikir, keluarga saya dipikir, kamu jadi pendeta itu dibayar, dikasih gereja, dikasih rumah, dikasih mobil. Enggak, jangankan mobil, bannya aja saya nggak punya. Sampai sekarang saya masih berdoa, Tuhan, saya mau minta lahan gereja. Berdoa, mau minta sama siapa? Mau minta sama manusia? Enggak. Kami jadi pendeta nggak dibayar. Kami melayani dengan hati. Saudara tahu, belum berapa bulan saya melayani di sini, pernah 1 hari kami kehabisan beras. Kami nggak punya uang. Pernah kami alami itu. Pernah kami alami itu. Kehabisan, kelaparan. Padahal pengantin baru. Tapi kami udah kehabisan. Karena apa? Kami ikut Tuhan. Kami jadi pendeta, nggak ada yang bayar. Sekali lagi, nggak dibayar. Melayani dengan hati. Kalau saya dibayar, pasti saya udah punya gereja sekarang. Tidak. Tapi saudara lihat, ini adalah gereja saya. Ya,
Gereja tempat saya melayani, saya merintis di perumahan, kami beribadah itu di depan rumah, di teras. Kami belum punya gedung gereja. Saya masih berdoa sama Tuhan. Kalau jadi pendeta itu dibayar, gerejanya dibangun, enak. Tapi ini enggak. Enggak, jadi semua tidak seperti apa yang saudara-saudara saya pikirkan, bahwa saya itu dibayar, dikasih gereja, dikasih mobil, dikasih rumah. Enggak. Ikut Yesus itu menderita, pikul salib, bukan enak-enak makan tidur. Enggak. Melayani dengan hati. Dan pelayanan saya, sebelum saya jadi gembala pun di sini, atau sebelum saya jadi pendeta di sini, saya sudah menginjil ke jalan-jalanan. Saya sudah memberi makan anak-anak jalanan. Uangnya dari mana? Saya nggak tahu. Tuhan yang kasih. Itu tanda mujizat Tuhan. Jadi kalau saya sampai saat ini masih ada, masih sehat, masih kuat, semua karena Tuhan. Dan apa yang membuat saya benar-benar yakin bahwa Yesus itu ada? Karena saya ini merasakan kehadiran Yesus. Saya merasakan bahwa Yesus itu benar-benar ada. Di agama sebelumnya tidak. Walaupun saya sudah hafal Al-Quran, walaupun saya sudah hafal sholat, zikir, dan lain sebagainya. Tapi itu cuma sampai dihafal. Cuma sampai dihafal. Tapi sekarang, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan banyak didik karakter saya. Kalau saya dipukul orang dulu, saya balas. Sekarang biar orang mau pukul saya, biar orang mau hina saya bilang puji Tuhan. Keluarga saya bilang kafir. Saudara tahu, sebelum tampil di channel YouTube dari Bapak Yusuf Madubulu ini, saya bagikan di Facebook, saya bagikan di grup keluarga. Keluarga saya marah sama saya. Kamu jangan bawa-bawa imam masjid, kamu jangan bawa-bawa pernah jadi guru ngaji. Itu nggak pernah ada di kehidupan kamu. Saya dikatain begitu, saudara. Awas kamu, kami mau laporkan kamu, kami mau laporkan. Keluarga saya bilang begitu, tapi saya cuma bilang puji Tuhan, saya bersyukur. Saya bersyukur Tuhan bisa ubahkan saya. Dan Yesus itu benar-benar ada. Yesus itu benar-benar ada. Saya sudah banyak lihat mujizat Tuhan. Saya sudah banyak lihat pertolongan Tuhan. Saya sudah lihat banyak mujizat Tuhan. Yesus itu benar-benar ada. Apa yang membuktikan Yesus benar-benar ada dalam hidupmu? Buka hati untuk Tuhan. Buka hati. Pasti Yesus mau jamah. Buka hati. Ini pesan saya. Buka hati. Buka hati untuk Tuhan. Buka hati untuk Yesus. Pasti kamu akan rasakan kehadiran Yesus. Pasti kamu akan rasakan keberadaan Yesus. Jadi buat keluarga saya yang masih mengatain saya kafir, yang masih mengatain saya tersesat, om saya yang ada di Lok Sukun di Aceh, sepupu-sepupu saya yang saat ini nonton, ya, ada Denny, ada Putri, sepupu-sepupu saya yang lain yang ada di daerah Bukit Hagu di Aceh. Buka hati untuk Tuhan. Kalau kalian mau percaya Yesus itu ada. Kalian nggak percaya kan Yesus itu ada? Buka hati untuk Tuhan. Buat om-om saya, tante-tante saya yang ada di Magelang, Tante Yus, buat oma saya, atau nenek saya yang ada di Berjo, di Blitar, om-om saya, keluarga saya yang belum bisa menerima keberadaan saya. Buka hati untuk Tuhan. Tuhan pasti jamah. Kan satu tanda bahwa apa yang membuktikan Yesus itu ada, buka hati. Karena Yesus itu bukan di sini. Yesus itu, kita manusia terbatas. Yesus itu tempatnya bukan di otak. Bukan. Yesus itu ada di hati. Jadi Yesus mau menjamah orang-orang yang mau buka hati buat Tuhan. Saya buka hati buat Tuhan. Yesus jamah saya. Yesus pulihkan saya. Sekalipun saya susah, tapi saya percaya Yesus itu ada. Karena saya sudah banyak sekali menyaksikan kemurahan-kemurahan, menyaksikan mujizat Tuhan. Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan saya. Jadi puji Tuhan, inilah kesaksian saya. Pesan saya, Yesus itu tidak tiga. Tuhan Yesus itu tidak tiga. Alkitab tidak pernah dipalsukan. Alkitab sampai sekarang masih asli. Masih sangat asli. Alkitab tidak pernah dipalsukan.
Yesus tidak pernah salah. Yesus bukan tidak. Yesus bukan anak atau diperanakan secara lahiriah. Tidak. Yesus itu adalah satu-satunya juru selamat buat saya dan buat saudara yang mau buka hati buat Tuhan. Ini kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Yusuf Manubulu. Haleluya. Puji Tuhan. Begitu dahsyat kuasa Tuhan. Ya. Kalau kita perhatikan firman Tuhan ini adalah ya dan amin. Firman Tuhan, apa yang tertulis di dalam Alkitab, itu semuanya menjadi kenyataan. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman ini sangat nyata, saudaraku. Jadi kalau ada yang menuduhkan ini palsu, itu hanya setan. Hanya setanlah yang tidak suka kepada Alkitab. Karena apa? Karena setan itu adalah pendusta. Dia selalu menentang kebenaran. Dia selalu mengajak orang-orang untuk menuduh bahwa ini adalah sudah dipalsukan. Tapi dari bukti itu tidak bisa disangkal. Orang demi orang dari latar belakang yang hitam, dari latar belakang yang buruk, dijamah Tuhan, diubahkan Tuhan. Nah itu menunjukkan kasihnya begitu dahsyat, saudaraku. Kasihnya begitu hebat. Mengalahkan semua kejahatan manusia. Sekalipun manusia jahat, Tuhan datang menghampiri mereka. Nah, biasanya Tuhan itu lebih gampang menyentuh orang-orang yang sudah terpuruk. Orang-orang yang sudah masuk ke dalam lembah yang tidak bisa keluar dari lumpur. Biasanya Tuhan lebih gampang menyentuh orang-orang seperti itu. Karena apa? Karena sudah tidak ada pertolongan, sudah tidak ada jalan keluar. Itu sebabnya pada waktu Tuhan menyatakan dirinya, mereka langsung respon, saudaraku. Bagi siapapun Anda yang mau buka hati, Tuhan Yesus tetap sama. Dia tidak pernah berubah kok. Kalau dulu dia bisa mengubahkan Paulus, dia bisa mengubahkan Saulus, seorang yang begitu jahat. Dia tetap sama, dia tetap bisa mengubahkan siapapun Anda. Dan Tuhan setiap kali dia hadir di dalam hidup manusia, tujuannya hanya satu, ingin menyatakan kasihnya, ingin berbuat baik kepada Anda. Rugi sekali manusia kalau tidak mau buka hati buat Tuhan Yesus. Rugi sekali kita kalau menolak kasih Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Tidak ada jalan keselamatan, hanya di dalam Yesus Kristus. Saudaraku, sebelum terlambat, itu sebabnya kami terus hadirkan kesaksian dari berbagai narasumber, untuk supaya setiap yang mendengarkan, setiap telinga yang mendengarkan, setiap mata yang melihat, itu bisa dijamah. Kuasa Tuhan bisa masuk di dalam hidup Anda. Dan hidup Anda pun bisa mengalami kasih Tuhan. Jadi bukan hanya kami yang mengalami kasih Tuhan, tapi semua manusia harus mengalami kasih Tuhan. Karena apa? Karena dia Tuhan yang baik. Oh, dahsyat sekali Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur dan Pak Muhammad Riki Setiawan, ya, Muhammad Riki Setiawan telah diubahkan menjadi manusia baru. Dan Tuhan mengasihi Anda semua. Oke, pada malam hari ini kita akan masuk ke dalam ruang diskusi. Dan saya perlu pertegas bahwa ini sangat banyak yang akan bergabung dan berdialog. Jadi saya harus sampaikan di awal bahwa saya akan memberikan maksimal 2 pertanyaan. Atau kalau misalnya Anda hanya 1 pertanyaan, itu maksimal juga 5 menit ya. Artinya mau 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan, jadi ruang diskusi kita hanya 5 menit ya, supaya yang lain juga yang antri bisa kebagian semua. Oke, kita buka penelpon pertama. Ya, sebelum kita buka penelpon pertama, saya perlu informasikan dulu bahwa meresponi daripada usul teman-teman yang menginginkan supaya kesaksian dari orang-orang yang memang berlatar belakang Kristen sejak kecil, mereka juga mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, dan usulan dari teman-teman supaya kesaksian dari orang-orang Kristen pun dihadirkan, yang berlatar belakang Kristen. Nah, kami meresponi itu dan kami pikir itu juga perlu, dan untuk program kesaksian orang yang memang berlatar belakang Kristen, itu kami hadirkan di hari Minggu malam. Itu di dalam channel
We For God Official, ya. Channel We For God Official kami sudah tampilkan di layar. Anda bisa lihat di layar situ, ya, di layar daripada YouTube Yusuf Manubulu. Saya juga menitip pesan untuk tolong di subscribe supaya apa? Supaya nanti pada saat acara itu tampil, nanti ada notifikasi, ada pemberitahuan, ya. Jadi sekali lagi teman-teman, bagi Anda yang merindukan kesaksian daripada orang-orang Kristen yang mengalami mujizat Tuhan yang spektakuler, yang adikodrati, kami hadirkan di hari Minggu malam, ya, jam 8, sama jam 8 malam, ya. Tetapi untuk kesaksian dari orang latar belakang Kristen, untuk sementara ini kami cuma hadirkan 1 minggu 1 kali, ya. Jadi khusus hari Minggu, ya, jangan ketinggalan, don't miss it, ya. Jadi tolong di subscribe supaya ada pemberitahuan, ada notifikasi dari YouTube pada saat acara akan ditayangkan, ya. Hari Minggu malam jam 8. Ya, sekali lagi di channel We For God Official. Linknya kami sudah tulis di layar daripada YouTube, ya. Oke, kita terima penelpon pertama dari Nur Alam. Selamat malam, Mas Nur. Ya, jangan di-mute, jangan di-mute. Jangan di-mute. Ya, suaranya diaktifkan, ya. Oh iya. Ya, Tombol suaranya shalom. diaktifkan. Oke. Ya, shalom. Ya, Shalom, silakan. Pak Muhammad. Ya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Haleluya. Ya, 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 ya. Pak, Ya, saya mau tanya. Ya, ini kalau dengar nama ini juga Halo, kelihatannya. iya, Pak. Iya, Pak. Halo, Mas Nur. Iya, Pak. Halo, Iya, Pak. Mas Nur. Kalau lihat dari nama nih kelihatannya juga. Kalau lihat dari nama, ya. Kalau lihat dari nama kelihatannya Muslim. ini juga dari Ya, Murtadin haleluya, juga, Pak. dari Puji Muslim juga Tuhan, nih, ya. saya sudah selamat, Pak. Ya. Nur itu artinya cahaya kan? Iya. Iya benar, Pak. Cahaya, Jadi cahaya kita alam. connect, ya. Iya. Oke. Amin, amin. Ya, ya. Pak, Oke, saya mau oke. Pak Muhammad, saya mau Iya. Ya, ya, silakan. Oke, silakan Mas saya Nur. mau bertanya, Pak. Bapak awal berjumpa dengan Tuhan itu bisa percaya bagaimana, Pak? Iya, Ya, cuma itu? iya. Perjumpaan Bapak dengan Tuhan Yesus pertamanya Ya. melalui dari Kalau bilang melalui, ada orang yang bilang, saya dengar kesaksian-kesaksian, ada yang pernyataan Tuhan secara langsung, ya. Tuhan menyatakan bahwa kamu harus terima, ya, kamu harus terima Injil, gitu kan. Tapi saya tidak pernah dijumpai Tuhan Yesus secara langsung, saya tidak pernah. Tapi saya mengalami perjumpaan dengan itu dengan hati saya. Itu saya bilang, ketika saya ketakutan, kayak pokoknya ketakutan, nggak pernah saya ketakutan begitu. Pokoknya kayak mau mati gitu. Keringet keluar, nggak bisa tidur, nggak bisa makan, ketakutan. Tapi kayak ketika saya masuk gereja, di situ saya alami damai sejahtera dan saya percaya di situ Tuhan jamah saya. Haleluya. Ya. Ada aura beda gitu ya, Pak, ya? Beda, pokoknya ada perasaan beda, ada damai sejahtera ketika di jamah Tuhan. Amin. Dan ya. itu akan menutupi semua pola pikir saya, yang saya berpikir bahwa Alkitab itu haram, bahwa pendeta itu kafir, dan kemudian Alkitab itu palsu, dan kemudian Tuhan itu 3, Tuhan itu beranak. Itu menutupi semua yang ada di pikiran saya, karena Tuhan itu menjamah melalui hati. Nah, pikiran kita ini kan connect sama hati, ya kan? Apa yang dirasakan hati pasti pikiran mengikuti, ya kan? Saya langsung berpikir, oh, kenapa saya alami rasa ini? Kenapa saya jadi damai sejahtera seperti ini? Saya percaya itu Tuhan yang tarik. Karena makanya saya bilang, tidak ada manusia yang dapat mengubah manusia. Sekalipun pendeta dari mana injili saya, kalau Tuhan tidak jamah, nggak akan berubah saya.
Iya benar Tapi Pak. Amin. Tuhan langsung yang jamah saya. Tuhan langsung yang jamah hati saya sampai saya alami damai sejahteranya Tuhan. Amin Walaupun Pak. saya sempat Semangat, berpikir, Pak. oke. Iya, Nur amin. cahaya. Amin ya. Mantap. Semangat terus Pak. Muhammad juga kan dari Nur ya kan. Iya. Iya. Jadi Iya. kodek ini Muhammad Nur. Iya Muhammad Nur. Oke. Ya, terima kasih Pak. Semangat terus Pak. Ya. Oke. Haleluya. Oke. Terima kasih Mas Nur. Terima kasih. Tuhan berkati ya. Kita pindah ke Pak Cabe. Selamat malam Pak Cabe. Selamat malam. Selamat malam. Pak. Silakan Pak. Ya, langsung ke Pak Jago ya. Selamat malam Pak. Pak Rizky tadi dari Sumberjo ya? Iya, dari Sumberjo. Dekatnya Karangkates ya? Wah, dekat Karangkates itu, benar. Di Selorjo masuk lagi ke arah Nyawangan. Oh ya. Oke. Sejak umur 4 tahun tadi Pak Rizky sudah hafal Al-Quran ya? Oh enggak umur 4 tahun Pak. Berapa? Ketika kelas 4 SD, kelas 3 SD. Intinya kan sudah pernah hafal Al-Quran dan beberapa kali khatam Al-Quran ya? Iya. Tolong bisa dibacakan juz ke-29 Pak. Oh, kalau misalkan hafalnya Pak, itu dulu udah beberapa tahun yang lalu, udah lama sekali, dan saya bilang saya pernah sempat terikat dengan narkoba, itu membuat saya mulai lupa apa-apa yang saya hafalkan. Tapi untuk beberapa surat-surat pendek itu saya masih hafal. Seperti contohnya Anas, itu saya masih hafal. Misalkan Al-Qadar, terus kemudian Al-Kafirun, itu saya masih hafal. Surat-surat yang pendek gitulah. Kalau misalkan surat-surat yang panjang, atau maksudnya di luar dari juz amah, kan kita ada juz amah ya, ada 30 juz surat-surat pendek itu. Nah, itu saya masih ada beberapa surat yang dekat dengan narkoba, itu membuat saya kehilangan apa yang semua saya hafalkan. Itu kan dampak dari narkoba gitu. Bahkan saya pernah hampir direhabilitasi karena saya memang sudah kehilangan sampai saya kayak jadi orang bodoh gitu karena dikuasai dengan narkoba waktu di Jakarta. Bapak tadi kan menunjukkan Al-Quran di situ, mungkin bisa buka Al-Quran tolong dibacakan juz 30 beberapa garis juga. Tunggu ya, saya mau bilang sama istri saya, HP. Oh, pakai aplikasi ya. Kalau pakai aplikasi aja lebih mudah, Anda cari saja surat Tabarok atau surat Al-Mulk. Kalau nggak salah surat keberapa Pak ya? 67 kalau nggak salah. Surat Tabarok 60 atau surat Al-Mulk. Kalau 67 itu Al-Mulk Pak. Ya, yang lain. Pak Cabe. Ya. Mungkin handsetnya dicopot dulu ya Pak, baru dicolok lagi, soalnya suaranya agak mendengung Pak. Halo, tes. Ya. Halo. Pak Setiawan, Pak Muhammad Setiawan, Pak, tolong dicabut dulu handsetnya, baru dicolok lagi Pak, soalnya agak mendengung. Cabut dulu Pak, baru dicolok lagi. Ya. Oke, silakan Pak Cabe, silakan Pak. Ya, kalau pakai aplikasi pakai surat aja, nggak usah juz. Artinya nama suratnya sudah. Dia juz 67 Pak. Al-Mulk ya. Iya, surat 67 juz 29 bener. 67 juz 29. Mulai dari ayat berapa Pak? Ya, mulai dari pertama itu. Coba beberapa ayat aja. Iya, karena ini Bapak mau ngetes saya, jadi nggak usah panjang-panjang ya, nggak apa-apa ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ya, boleh Pak ya? Ya. Maaf, udah sangat lama Pak nggak baca Al-Quran. Wah, cukup sampai di situ. Jadi patah-patah gitu.
Ya? Nggak apa-apa, bukan itu tujuan kita, bukan untuk apa itu, Mau untuk ngetes? Enggak ya? bukan untuk itu Oh, tujuan. iya. Kalau tadi Bapak juga pernah jadi guru ngaji ya? Ya, saya pernah jadi guru ngaji. Nah, Itu Bapak saya ingat masih tentang, SMP itu. Ya, masih ingat tentang Ya, kol-kolah, Pak? kol-kolah. Pak Cabe Wah, saya udah tinggal, lupa itu ya, kol-kolah itu. Pak Cabe, halo, Ya, tinggal 1 menit ya. lagi ya Pak, tinggal 1 menit lagi ya Pak. Oke, terima kasih. Ya, Kemudian saya langsung ke pertanyaan kedua kalau begitu, tentang kekristenan, yaitu tadi Bapak menyampaikan tentang kalau mau puasa doanya begini, mau mandi begini, mau makan begini, mau tidur begini. Nah itu kan yang kemarin sebetulnya saya tanyakan juga tentang blueprint ajaran Islam itu di bagian syariah. Kalau di Kristen, apakah ada semacam itu untuk kalau di Kristen, kalau di Kristen itu Pak, doa itu tidak dihafal. Seberapa waktunya kita punya kesempatan untuk doa, karena pengertian dari doa, kalau kita mau lihat pengertian dalam Alkitab, ya, pengertian dalam doa itu adalah nafas, ya. Jadi orang yang tidak berdoa, mereka akan kematian iman rohani. Jadi iman rohani orang Kristen itu didasari dengan doa, karena doa adalah nafas. Berhenti berdoa berarti mulai hilang itu iman atau kepercayaan kepada Tuhan. Nah, kepercayaan kepada Tuhan itu ditandai dengan ketika kita berdoa. Berdoa itu saya berpikir dulu begini. Doa orang Kristen itu 1 minggu 1 kali, ya. Seringkali terpola pikir begitu ya. Ketika saya masih di agama saya sebelumnya, bahwa berdoa itu orang Kristen itu 1 minggu 1 kali, hari Minggu. Tapi saya sebagai pendeta atau gembala sidang, ya, saya memimpin jemaat di sini, kurang lebih ada 25 keluarga yang saya layani di sini. Kami tiap hari berdoa, Pak. Tiap hari berdoa, pagi bangun tidur itu kami berdoa, kami menyembah, kami mengucap syukur sama Tuhan. Jadi merasakan ekspresi sampai saya benar-benar menangis. Jadi begini, terima kasih Tuhan, haleluya, Engkau sudah sertai kami sepanjang malam, ya. Itu bagian doa-doa. Jadi doa bangun tidur. Nah, mau makan juga kami berdoa. Karena apa? Tujuan dari doa itu kan nafas, ya. Doa itu nafas. Tujuan dari doa adalah syukur, permohonan kepada Tuhan. Jadi bersyukur Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan saya makanan, karena kami Pak, kami khususnya pendeta ya, khususnya pendeta atau hamba Tuhan, kami itu tidak dibayar. Jadi kalau kami bisa makan itu kami bersyukur sekali Pak. Gitu. Ya. Kami bersyukur sekali. Nah, jadi doa itu adalah bentuk dari rasa syukur kepada Tuhan. Doa adalah rasa syukur, rasa terima kasih, itu doa. Nah, malamnya kita berdoa, Tuhan terima kasih sepanjang malam Tuhan sudah tolong, terima kasih. Saya Pak kalau mau naik motor aja saya berdoa. Tujuannya apa? Supaya Tuhan tolong saya di perjalanan. Gitu. Nah, untuk kami pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, rasa syukur kami itu luar biasa ketika kami berdoa. Karena seperti saya katakan kami tidak pernah dibayar, bahkan saya beberapa kali puasa bukan karena harus puasa, tidak, karena sudah tidak ada makanan, makanya saya berpuasa. Ya itulah, makanya kalau kami berdoa itu kami bersyukur, kami berterima kasih gitu. Ya, terima kasih Pak, karena waktu Pak Cabe terbatas. Sebelumnya, Pak, ini ada titipan pertanyaan di teman-teman di live chat. Nanti setelah saya menyampaikan ini bisa langsung di-kick saja, nggak apa-apa. Itu teman-teman di live chat silakan. Ada yang titip pertanyaan. Loh itu tadi yang orang tua yang semula menentang kok tiba-tiba apa itu datang ke gereja dan menerima, itu prosesnya gimana? Ada apa kok tiba-tiba bisa? Itu pertanyaan titipan dari teman-teman di live chat, Pak. Saya bisa terima kasih Pak. Saya bisa langsung di chat, langsung di kick. Terima kasih dari saya. Pak, terima kasih. Oke, silakan Pak. Ya, dijelaskan sedikit bagaimana tadi Bapak orang tua punya orang tua, tiba-tiba bisa datang ke gereja gitu loh. Oh iya, kalau misalkan orang tua datang ke gereja itu saya juga kaget gitu loh. Saya kan berdoa gini sama Tuhan, Tuhan, kalau misalnya Tuhan itu ada, saya mau minta mujizat. Nah, orang tua saya kan benci kekristenan, orang tua saya benci Alkitab. Saya minta Tuhan itu kasih proses yang sama seperti yang saya alami.
Sampai pendeta itu kaget, loh kok tiba-tiba masuk gereja gitu loh. Nggak tanya-tanya dulu tentang Alkitab, nggak tanya-tanya dulu tentang kekristenan, tiba-tiba masuk ke gereja. Nah itu doa saya sama Tuhan. Saya nggak pernah injili orang tua saya, tapi saya heran, tiba-tiba mama, papa masuk ke gereja, saya heran. Saya juga nggak tahu kenapa, tapi saya percaya itu karena jamahan Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan dengar doa saya. Kan doa orang benar, Amin. menurut Alkitab saya ya, menurut Alkitab yang saya percayai, doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan saya percaya doa Amin. saya itu yang membuat Tuhan menjamah hati orang tua saya. Tidak harus mau tanya-tanya siapa Yesus, siapa Alkitab, tapi Tuhan jamah. Makanya saya katakan, Tuhan itu dia berbicara melalui hati. Amin. Haleluya. Ya. Itulah teman-teman ya. Jadi saya sedikit tambahkan bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang real, yang hidup, dan hidupnya dia sangat dekat dengan manusia. Setiap hati yang mempercayai dia, dia akan menyatakan diri kepada orang tersebut. Jadi Pak Muhammad Setiawan mempercayai dia, berdoa, Tuhan Yesus nyatakan gitu loh. Aku ada aku bersama dengan engkau. Aku akan tunjukkan kuasaku. Jadi Tuhan Yesus itu sekali lagi ya teman-teman, bukan hanya ditulis di dalam sebuah buku, tapi firman ini firman yang hidup. Benar-benar hidup gitu loh. Ya, jadi dia nyata sekali. Dia bukan hanya sekedar tulisan. Makanya setiap kali kita membaca firman, semakin sering kita baca firman, kuasanya akan semakin terasa di dalam hidup kita. Tuhan itu akan semakin lebih real menyatakan diri dalam hidup kita. Oke teman-teman, sebelum kita pindah ke penelpon selanjutnya, saya perlu mengajak teman-teman untuk memberi dukungan kepada Bapak Muhammad Riki Setiawan di dalam pelayanan Injil. Dia sekarang melayani full time sebagai pendeta ya. Jadi di bawah layar deskripsi kami sudah mencantumkan nomor rekening beliau ya. Silakan Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan beliau, silakan Anda bisa memberikan persembahan kasih langsung ke nomor rekening dari Pak Riki ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya ke Pak Ayub. Halo, shalom. Pak Yusuf. Shalom. Halo, shalom. Ya, 5 menit ya Pak Ayub ya. Oke, Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Yusuf. Shalom, selamat malam Pak Muhammad Rizky ya. Shalom, selamat malam. Haleluya. Haleluya, luar biasa. Kesaksian Bapak malam ini luar biasa Pak. Saya cuma punya dua pertanyaan dengan tipe yang sama. Pada saat Bapak belum jadi anak Tuhan, punya tidak pengalaman pribadi dengan Tuhannya Bapak dan nabinya Bapak secara rohani? Ya, itu pertama ya. Pribadi. Ya. Oh ya. Yang kalau kedua, misalkan, ada yang langsung yang kedua. Kedua, setelah Bapak menjadi mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, punya tidak Bapak pengalaman pribadi dengan Tuhan Yesus? Oh ya. Itu Pak pertanyaannya. Ya, saya semangat sekali kalau ini. Nah, untuk pengalaman ketika saya masih memeluk agama saya yang sebelumnya, saya sama sekali tidak pernah mengalami atau merasakan keberadaan Tuhan yang saya percayai pada saat itu. Tidak pernah, sama sekali tidak pernah. Makanya saya katakan, saya sampai terjebak di pergaulan yang tidak baik, ya. Karena apa? Saya itu ditekan sama orang tua untuk menghafal. Nah, ukuran iman saya waktu itu diukur dari ketika saya hafal Quran. Nah, kalau sudah hafal Quran, berarti imannya bagus, gitu kan? Berarti anak ini soleh, ya kan? Karena udah hafal Quran. Makanya waktu saya pertama kali khatam Quran, orang tua saya potong ayam, mereka bikin genduri, ya. Mereka bikin genduri, mereka pesta makan-makan karena saya bisa menghafal Al-Quran, bisa khatam maksud saya. Apalagi ketika saya sudah masuk surga ya. Oh, waktu itu saya imani saya masuk surga. Waktu itu, waktu gitu iman ya? saya yang betul. Iya, iman saya waktu itu, ya kan? Iya, betul. Nah, iman saya waktu itu saya percaya masuk surga. Nah, makanya saya giat, tapi untuk alami perjumpaan itu saya tidak pernah merasakan keberadaan
Tuhan itu tidak pernah, Hadiratnya pun malahan sama ya. sekali tidak pernah ya. Malahan yang saya sering rasakan itu adalah ya kuasa iblis gitu loh. Artinya apa? Itu jin-jin itu sering muncul itu. Nah, Oh saya di ya, betul TPA, betul betul. saya di TPA di Taman Pendidikan Al-Quran waktu masih SD, itu kami diajari pencak silat pagar nusa. Oh. Nah, pencak silat pagar nusa itu diajarin ilmu-ilmu karomah, jadi ditaruh jin di dalam tubuh. Ya. Nah, akhirnya karena Ya. sudah terprovokasi dengan jin atau dengan hal-hal goib ya, itu pikiran, oh kalau misalkan ada di sana ada kodam, nah itu namanya kodam ya kan, makanya orang sering ke kubur untuk cari kekuatan supaya kebal dan lain sebagainya. Itu godam, oh itu godam sana bagus itu, gitu kan. Oh sana itu ada pocong, Betul. kejar aja dia. Jadi dikuasai dengan Ya. hal-hal goib. Jadi ketika saya percaya Tuhan, saya tidak pernah lagi merasakan hal goib. Karena apa? Hal-hal yang arwah-arwah yang bergentayangan itu iblis yang bikin bodoh manusia. Karena manusia menurut Alkitab saya, orang yang sudah mati, dia tidak tahu jalan pulang ke rumahnya. Artinya orang yang sudah Tersesat mati ya, tidak Pak. akan menampakkan diri. Ya. Orang yang sudah mati tidak akan jadi arwah, gentayangan. Tidak akan jadi arwah, tidak akan gentayangan. Itu orang yang sudah mati. Itu menurut Alkitab kita yang saya imani sekarang. Makanya dulu untuk kehadiran Tuhan, saya tidak pernah alami. Tapi kalau kehadiran makhluk-makhluk halus itu sering saya alami. Nah itu yang pertama. Pertanyaan yang pertama ya kan. Nah pertanyaan yang kedua, apakah tadi benar ya, apakah ketika menerima Tuhan saya mengalami perjumpaan pribadi? Ya, ketika saya ketakutan itu pertama kali. Ketika saya ketakutan, Pak. Ya Pak. Pak Ayub, 1 menit lagi ya, Pak. Gimana, Soalnya Pak? masih banyak yang antri, Pak. Ya 1 menit lagi, Bapak. Oke, Pak. Ya. Iya, kita kasih kesempatan ya. Ya silakan, Pak. Oke. Pak Riki. Ya. Silakan. Jadi untuk ketika setelah saya mengenal Tuhan, banyak perjumpaan yang saya alami, hadirat Tuhan. Contohnya, ketika saya ketakutan, tiba-tiba Tuhan kasih damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua saya datang ke gereja, itu mujizat. Terus kemudian yang ketiga, saya katakan, saya ini KKR, saya pernah ke kemana-mana. Indonesia bagian barat itu saya sudah keliling. Baik gereja besar, gereja kecil, lapangan, pedalaman, saya sudah masuk. Dan di KKR, ketika kami selesai khotbah, kami altar call, kami panggil, siapa yang sakit maju ke depan. Di situ saya lihat, saya pernah lihat orang kanker disembuhkan, saya pernah lihat orang lumpuh itu berjalan, saya lihat. Itu apa? Itu tanda penyertaan Tuhan. Jadi saya mau katakan, bagi yang mendengar suara saya malam hari ini, mujizat Tuhan itu nyata, saya sudah lihat. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Oke, Pak Ayub. Boleh tambah 1 statement, Pak? Sedikit statement saja untuk saudara-saudara yang Muslim. Ya, inilah channel Kristen di mana murtadin boleh dites, Pak. Beda dengan mu'alaf yang tidak pernah bisa dites. Dan mudah-mudahan saudara yang Muslim boleh penasaran, membuktikan bahwa Tuhannya orang Kristen itu ada. Amin. Silakan, penasarannya seperti apa, Yesus akan membuktikan. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Riki ya. Selamat malam. Shalom. Selamat malam. Shalom. Ya. Oke. Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus yang dahsyat. Oh, haleluya. Ya, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Ya. Selamat malam Pak Yusuf. Shalom Pak. Malam. Shalom. Ya, 5 menit Pak. Ya, shalom Pak, 5 menit ya. Shalom. Shalom Pak Yeremia. Shalom. Selamat malam. Ya. Pertanyaan saya yang pertama Pak Yeremia, kan Pak Yeremia itu kan udah Quran dulunya kan? Iya. Pertanyaan saya yang pertama itu, apakah waktu Bapak udah khatam Quran itu memang udah tahu artinya? Oh. Sudah itu? Atau ada pertanyaan lagi? Supaya 1 kali jawab. Ya. Yang kedua, itu aja Pak ya. Yang kedua, ketika sekarang Bapak udah jadi pelayan, udah pelayan Tuhan ya kan? Apakah Bapak masih melekatkan nama Muhammad itu pada nama Bapak sebagai pelayan Tuhan atau pendeta? Ya, makasih Pak. Ya, sudah. Ya. Jadi yang pertama, apakah saya sudah tahu artinya?
Untuk sudah tahu artinya sudah, karena di Taman Pendidikan Al-Quran itu kita diajari banyak tentang Al-Quran, bukan cuma menghafal, tapi tentang sejarah-sejarah juga saya belajar banyak. Makanya saya sering kasih perbandingan. Saya sekarang ada beberapa dari sekolah-sekolah misi yang panggil saya untuk mengajar, saya kasih perbandingan melalui fakta sejarah tentang Alkitab ya, contohnya keaslian Alkitab ya, fakta-fakta sejarah yang mendukung bahwa Alkitab itu asli dan tidak palsu. Jadi untuk mengerti artinya saya sudah mengerti artinya. Tapi ya itu, kalau sudah ditanamkan sejak kecil, otomatis itu pengajaran itu akan bertumbuh begitu. Ya, ya. Makanya ada beberapa orang yang sering kita tanya, kamu nyaman sama Islam, kenapa sih nggak pilih orang Kristen aja? Dia akan berbilang begini, ya saya ini dari lahir sudah Islam, taunya saya Islam, ya udah Islam gitu loh. Orang tua saya Islam, ya udah saya Islam begitu. Jadi nggak mau pusing dengan apa Kristen apa-apa atau mengkritisi Al-Quran itu kami nggak berani. Makanya sedangkan Al-Quran ini saja, Al-Quran ini Al-Quran ini untuk mau pegang saja dulu kami harus wudu ya. Kalau misalkan kentut itu batal wudunya, harus wudu lagi. harus baca Al-Quran. Nah, kalau misalkan pegang perempuan, batal lagi, harus wudu lagi, bersihin hidung, mulut, muka, tangan, telinga. Ya, itu hukumnya untuk membaca Al-Quran. Jadi, tidak ada kritik teks terhadap Al-Quran. Tapi kalau di Alkitab, kami di ilmu teologi khususnya, di sekolah teologi itu ada namanya critical text. Jadi kami diajarkan untuk mengkritik, memahami Alkitab dengan kritis. Makanya sering memahami Alkitab itu dengan cara yang salah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mencari jawaban-jawaban yang abstrak di dalam Alkitab. Karena banyak kan sekarang bukan orang Kristen, tapi bisa mengerti Alkitab. Nah, banyak orang Kristen karena nggak mau baca Alkitab, ketika datang seorang pendakwah yang kayaknya ngerti Alkitab, wah, tiba-tiba banyak orang masuk agama lain, meninggalkan kekristenan. Karena apa? Nggak baca Alkitab, gitu loh. Nggak memahami dengan benar Alkitab. Nah, itulah tujuannya belajar yang namanya kritik Alkitab. Nah, untuk selanjutnya bagaimana tadi Pak? Pertanyaan yang kedua? Setelah Bapak jadi pelayan ini, apakah Bapak masih pakai nama Muhammad? Gitu? Oh, nama Muhammad. Jelas, saya pakai. Ini menguntungkan dua hal. Yang pertama, ini menjadi berkat. Jadi berkatnya gini bagi jemaat. Saya ini yang baru kenal Tuhan ya. Ketika mereka tanya, ih Pak Pendeta, kok namanya Muhammad? Kenapa bisa Muhammad? Saya bilang, ya, saya ini dipanggil Tuhan. Makanya jadi penyemangat buat kamu. Saya ini baru percaya Tuhan, baru 2016. Belum 5 tahun saya percaya Tuhan, tapi saya bisa melayani Tuhan sampai sejauh ini. Makanya harus jadi berkat bagi orang-orang yang dari lahir sudah Kristen, karena sekarang banyak orang Kristen KTP. Nah, tujuan saya untuk memotivasi mereka. Saya yang baru kenal Tuhan aja saya semangat. Masa kalian yang dari lahir KTP Kristen tapi nggak mau berlomba-lomba untuk pekerjaan Tuhan, gitu. Nah, terus yang kedua, itu seringkali menguntungkan kerajaan surga. Artinya begini, melalui nama saya ini di Facebook saya pakai nama Muhammad. Ada beberapa yang tanya, Kak, kenapa masih pakai nama Muhammad? Pak atau Om, kenapa masih pakai nama Muhammad? Loh, Muhammad itu kan Islam, itu nabi kami, nggak boleh dipakai itu. Akhirnya saya bisa bersaksi, saya bisa menyalurkan kemurahan Tuhan gitu. Ini kan karena saya pakai nama Muhammad sampai saya bisa Tuhan izinkan muncul di membagikan berkat kesaksian di channel Yusuf Manobulu ini. Orang bisa tahu latar belakang saya gitu loh. Makanya saya masih pakai nama Muhammad karena sangat banyak hal-hal positif di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan yang tujuannya itu untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan saya. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan, biarlah saya ini semakin berkurang-kurang, Yesus yang semakin bertambah-tambah. Ya, itu. Haleluya, puji Tuhan. Ya, baik Pak anak Tuhan, terima kasih Pak. Kita harus pindah ke penelpon yang lain. Ya, oke, Pak Kejora. Pak Kejora, selamat malam. Pak Kejora. Halo.
Pak Kejora. Selamat malam, Pak. Ya, sekali lagi. Pak Kejora. Bisa dengar suara, Pak? Ya, kalau nggak bisa kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Hasan. Halo. Pak Hasan, selamat malam Pak Hasan. Ya, malam Pak Yusuf. Kedengaran suara Ya, saya? malam. Kedengaran Pak. 5 menit ya Pak. 5 menit ya Pak Hasan ya. Oke, 5 menit ya, pendek sekali itu. Iya, maaf, soalnya banyak dengan antri Pak. Ya. Iya. Saya panggilnya Pak Riki atau Pak Wawan ini? Ya, Pak Riki aja. Oke, Pak Riki. Begini Pak Riki ini kan udah belajar Alkitab ya, artinya seperti yang didengung-dengungkan umat Kristiani sekarang, bahwa banyak sekarang yang kembali ke Alkitab atau Alkitabiah gitu. Artinya semua jawaban itu harus berdasarkan Alkitabiah yang tertulis di Alkitab. Betul gitu ya Pak? Ya. Kemudian saya ada pertanyaan seperti ini Pak. Pasti Bapak kan meyakini bahwa nanti di akhir zaman Yesus itu akan turun menjadi hakim yang menghakimi seluruh umat manusia. Halo, benar Pak? Seperti itu kan? Terus pertanyaannya, Mbak, pertanyaannya, apa yang akan Bapak jawab ketika Yesus bertanya, "Wahai Riki, mengapa engkau menyembahku, sedangkan aku mengajarkan untuk menyembah Allah yang Esa"? Itu ada di Lukas 4:8 ya. Perlu saya bacakan Lukas 4:8. Kemudian Yesus juga akan bertanya. Coba baca Lukas pasal berapa itu ya? Lukas 4:8 Pak. Lukas berapa? Lukas 4 ayat 8. Engkau Lukas harus 4 menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Oke, belum selesai Pak. Nanti dulu. Dulu. Kemudian Yesus akan bertanya lagi, "Mengapa engkau berdoa kepadaku, padahal hanya Allah yang mengabulkan doa?" Itu ada di Matius 18 ayat 19, Pak. Oh iya. Iya, Bapak menyembah Yesus ini atas perintah siapa? Ya, sudah? Itu pertanyaannya. Sudah bisa dijawab? Oh iya. Jadi Alkitab itu kontekstual. Kita harus melihat Alkitab berdasarkan isi. Karena kalau misalkan sepotong-sepotong ayat, kita akan kacau, artinya akan keluar pemahaman kita. Gitu loh. Jadi ya, Alkitab berapa, Pak? Iya, Alkitab itu kontekstual. Jadi saya baca ya, Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya berbakti kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, saya bisa jelaskan di sini. Yesus sedang mengkutip salah satu ayat dalam Perjanjian Lama, yaitu di dalam Ulangan pasal 6 ayat 13. Saya baca, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu karena kepada Dia haruslah engkau beribadah, demi namanya haruslah engkau bersumpah. Jadi begini, Yesus saat itu berbicara kepada audiens, dia mengkutip ayat yang ada di Perjanjian Lama atau yang ada di hukum Taurat yang mereka percayai, ya kan? Yesus datang untuk merubah hukum Taurat apa gimana, Pak? Tunggu, Pak, tunggu. Nah, untuk siapakah Tuhan itu, saya bisa jelaskan. Untuk siapakah Tuhan itu, pada zaman Perjanjian Lama atau zaman di sebelum Yesus, mereka belum mengenal Tuhan itu secara pribadi. Makanya bangsa Israel disebut bangsa yang tegar tengkuk. Kenapa tegar tengkuk? Karena mereka percaya Tuhan, mereka lihat kuasa Tuhan, tapi mereka selalu bikin kesalahan. Karena apa? Mereka tidak mengenal Yesus secara pribadi. Untuk itu, Tuhan ini, Tuhan ini, dia datang ke dunia, dia menyatakan diri sebagai manusia. Nah, menyatakan diri sebagai manusia bahwa dia itu satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, apa yang membuktikan Yesus itu adalah Tuhan? Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah, Yohanes pasal 1 ayat 1, kalau kita baca bahasa Indonesianya, itu bagi orang Islam mungkin agak bingung ya, Nah, terjemahan bahasa Arabnya saya baca ya, Yohanes pasal 1 ayat 1. Filba di ilkanal kalimah, wa kalimatu kana indallah, wa kana kalimatullah. Nah, kalimah ini diterjemahkan bahasa Indonesianya ini kalam. Nah, Bapak mungkin belajar Bapak mungkin Islam ya?
Oh iya, Islam saya. Saya ngerti itu. Iya. Itu Bapak juga, tahu kalam, terus Bapak tahu juga tauhid ya. Tauhid itu ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat ya kan? Itu pelajaran tentang tauhid di dalam Islam. Nah, Yesus ini seringkali kita umat-umat di luar kekristenan atau khususnya di mungkin agama saya yang sebelumnya, saya mendakwa bahwa kekristenan itu memiliki 3 Tuhan. Tapi sebenarnya tidak. Ya. Ayat itu perkataan Yesus atau perkataan orang lain, Pak? Awalnya perkataan firman, ya. Itu adalah perkataan Yesus yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Itu ilhaman, makanya harus belajar yang namanya iluminasi. Rasul itu ditulis berdasarkan apa yang dia lihat dan apa yang Tuhan karuniakan kepadanya. Itu kalau iman Anda saya. Seperti itu berarti kan ketika masih di kandungan pun sebelum lahir Yesus adalah Tuhan karena firman telah menjadi Tuhan. Yesus itu dia sebelum dunia dijadikan Yesus sudah ada gitu loh. Nah, saya kasih perbandingan gini, Pak. Saya kasih perbandingan begini. Allah dia firman-Nya turun menjadi buku namanya Al-Qur'an. Iya kan? Nah, di dalam kekristenan Allah ini dia turun menjelma sebagai manusia. Nah, apa perbedaan manusia dan buku? Beda kan sekali, sama. Pak. Yang dalam hal ini itu kan persepsi Bapak. Kalau dalam Al-Qur'an itu firman kalamullah itu tertulis di dalam Al-Qur'an, bukan berarti Al-Qur'an adalah Allah yang menjadi buku atau apa enggak. Enggak, firman itu. Maksudnya bukan Allah yang menjadi buku, firman. Nah, Yesus ini bukan berarti Allah ya, bukan berarti Allah secara 100% berubah jadi manusia, tidak. Yesus ini adalah firman. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Gitu. Ya, itu kepercayaan Bapak. Kalau memang Yesus tadi adalah firman yang telah menjadi Tuhan, terus mengapa ibunda sebenarnya Pak lagi tanggung nih Pak, mohon maaf Pak, lagi tanggung. Mengapa ibunda Yesus itu tidak pernah memberitakan satu ayat pun bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ibunda suci, Ibunda Maria. Mana ayatnya, Pak? Saya kasih contoh, Pak. Sedangkan saya ini bingung kenapa orang tua saya bisa percaya Tuhan. Begitu juga Maria. Maria awalnya dia tidak mengerti, dia tidak tahu apa-apa, tiba-tiba malaikat menyampaikan pesan bahwa dia akan mengandung suatu rahim dari Roh Suci, gitu loh. Makanya di situ dikatakan, Alkitab dikatakan bahwa namanya adalah Immanuel yang artinya Allah menyertai kita. Nah, kita harus belajar yang namanya tradisi. Tradisi di Timur Tengah orang perempuan itu tidak terlalu dihargai, makanya silsilah keturunan yang dibacakan hanyalah keturunan laki-laki. Itu budaya, konteks budaya Timur Tengah atau konteks budaya orang Yahudi. Makanya setiap apa yang dikatakan oleh perempuan, bahkan yang dikatakan oleh Maria sendiri itu tidak tertulis. Karena hukum Yahudi atau tradisi, mereka itu lebih mengutip atau mengutamakan laki-laki. Makanya kalau kita mau lihat di silsilah tidak ada perempuan, makanya dikatakan begini. Ini saya mau kasih contoh di kitab Kejadian. Di kitab Kejadian itu tidak ada perempuan. Lah terus kemudian anak-anaknya Adam nikah sama siapa? Nah, gitu. Karena perempuan tidak ditulis, tidak diturunkan di silsilah. Itu menurut budaya Timur Tengah atau budaya orang Yahudi gitu, Pak. Tadi saya cuma mendengar satu ayat lah yang tadi Bapak sampaikan yang menyatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Lah kalau menurut saya itu benar, Pak. Benar, karena sebagai utusan dia itu harus memberikan contoh, harus memperkenalkan Tuhannya. Itu imannya Bapak, gitu loh. Saya ini itu imannya Bapak. Kita kalau begini Pak, mungkin kalau kita mau diskusi, Pak, kalau mau diskusi tentang iman Bapak dengan iman kami berbeda. Jadi kita mungkin bisa membuktikan kebenaran melalui fakta sejarah contohnya. Ya. Satu lagi itu, mungkin saya itu nggak usah dijawab nggak apa-apa. Mungkin satu lagi. Kalau di Islam kan konteks ketuhanan itu udah fix ya, udah final ya. Kemudian Anda berpindah kepada agama Kristen yang konsep ketuhanannya itu masih diperdebatkan, belum tuntas. Ada saksi Yehova, ada Trinitas, ada Unitarian. Lah, Anda ini milih yang mana? Semuanya itu merasa terjemah oleh Roh Kudus loh. Anda milih pertanyaannya.
Sekarang saya lemparkan lagi pertanyaan ke Bapak. Ada salah satu Islam yang muncul terus kemudian mengakui Mirsam Ghulam Ahmad sebagai nabi terakhir. Bapak percaya? Ya nggak percaya lah. Ya sudah, saya juga begitu. Ada beberapa pemahaman-pemahaman yang keluar atau melenceng dari Alkitab, yaitu wajar. Sedangkan di Islam saja ada beberapa pemahaman yang keluar dari konteks Al-Quran. Ada beberapa itu saya tanya sama Bapak. Mirsam Ghulam Ahmad nabi terakhir bukan? Bukan. Nah, ada orang yang mengatakan itu adalah nabi terakhir. Nah, sekarang saya tanya, Buddha itu adalah Muhammad atau bukan? Begini Pak, kalau Anda dulu saya pasti ngerti ya. Pegangan dari umat Islam itu tidak akan tersesat kalau dia berpegang pada dua hal. Al-Quran yang merupakan kalamullah dan hadis yang merupakan perkataan, perbuatan, kemudian tingkah laku persetujuan Nabi. Sekarang saya mau tanya sama Bapak, Bapak percaya sama hadis yang mana? Karena sekarang sudah sangat banyak hadis. Bahkan ada beberapa yang mungkin Bapak nggak percaya bahwa hadis itu benar atau tidak. Nah, ini bicara soal iman. Kalau bicara soal iman nggak akan ada habisnya karena persepsi saya dengan persepsi Anda berbeda. Makanya saya tanyakan tadi, kalau Mirsam Ghulam Ahmad atau Buddha itu adalah Muhammad, Anda percaya? Tidak kan? Tapi ada agama Islam yang mempercayai itu. Nah, apakah mereka salah? Tidak, itu persepsi mereka, itu iman mereka. Mereka tidak salah, karena kalau bicara iman, itu bicara soal kita diri sendiri, tidak bisa dipaksakan gitu, Pak. Nah, untuk membuktikan kebenaran tentang Alkitab dan Al-Quran, mari kita diskusi. Saya menulis satu buku, Pak. Saya menulis satu buku, bukunya ini adalah Jembatan Menuju Dialog Teologi Kristen Islam. Ditulis oleh Muhammad Y.R. Setiawan. Nah, saya menulis buku ini, saya membuktikan bahwa Alkitab itu tidak seperti yang dituduhkan. Dituduhkan begini, Alkitab kita ini palsu. Nah, saya melalui buku saya bisa menjelaskan bahwa Alkitab tidak pernah dipalsukan. Melalui apa? Fakta sejarah yang menunjukkan ada gulungan-gulungan kitab misalkan. Naskah gulungan Laut Mati itu ditemukan, itu Alkitab yang ditemukan pada pertengahan abad yang diperkirakan umurnya itu 2000 tahun sebelum Masehi. Dan ketika dicocokkan dengan Alkitab sekarang, isinya sama, tidak ada yang berubah. Nah, ini bukti bahwa Alkitab tidak pernah dipalsukan. Nah, contoh di buku. Boleh Bapak ngomong gitu, kalau itu udah dari risetnya Pak Bu Rita Wahyu juga mengakui bahwa Alkitab itu udah bukan dipalsukan, tapi diedit-edit. Nah, karena naskah aslinya itu udah ada. Nah, ada yang mengatakan begini, kata Parakletos di dalam Alkitab, katanya di dalam Alkitab itu ada nama Muhammad. Contohnya Parakletos. Parakletos itu yang sudah diedit katanya. Dari terjemahan aslinya sebenarnya Periklitus. Periklitus itu bahasa Yunani artinya sang termasyur. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Ibrani jadi Munahem atau Munahemna. Kalau bahasa Arab jadi Muhammad. Nah, itu yang muncul di Injil Barnabas kan. Nah, tapi sekarang apakah Injil Barnabas itu punya bukti bahwa Periklitus itu yang sebenarnya ketimbang Parakletos? Nggak ada kan buktinya. Sedangkan Injil Barnabas saja itu ditemukan pada abad ke-11 dan ditulis dalam bahasa Itali. Nah, sedangkan Yesus tidak berbahasa Itali. Itu kan nggak masuk akal kan. Gitu. Sekarang kita bicara logika, Pak. Kita bicara yang real. Kenapa? Karena kalau misalkan iman itu sesuatu yang abstrak, tidak terlihat, ya kan? Itu iman. Nah, makanya kalau mau diskusi kita lebih baik berdiskusi yang real, yang nyata, seperti Yesus itu. Juga kalau ngomong logika Pak ya, Yesus juga tidak berbahasa Yunani Pak, bahasa Aramaik. Tapi kenapa kok kitabnya bahasa Yunani? Nah, itu juga muncul seperti itu nanti kalau Anda ngomong seperti itu. Sekarang begini, Pak. Sebenarnya kita nggak usah loncat jauh-jauh lah. Kembali lagi ke pertanyaan saya tadi itu. Mengapa Anda berdoa pada Yesus? Padahal Yesus sudah ngomong di Matius 19 ayat 17. Lah, itu konteksnya kan saya sudah jelaskan, Pak. Konteksnya saya sudah jelaskan. Matius 18 ayat 19, Pak. Itu tadi yang menyembah. Oke, saya baca ya, supaya semua yang menonton ini bisa memperhatikan dengan baik. Matius pasal 18 ayat 19. 18 ayat 19. Kita mau lihat kontekstualnya ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Nah, saya di sini mau jelaskan. Bapak tadi kan bilang begini, kalau misalkan seandainya
Tuhan itu datang pada akhir zaman terus bilang, kenapa kamu berdoa kepadaku? Kan itu seandainya Bapak. Bukan Tuhan, Pak Yesus. Bukan Yesus. Tadi Bapak bilang begitu. Nah Ya, ini oke. Yesus bicara bukan Pak- pada akhir zaman gitu loh. Pak Riki, Yesus, Pak. ya, Ya. Pak Hasan, mohon maaf ya Pak, kita harus kasih kesempatan yang lain ya. Nanti Bapak bisa Nah, masuk lagi Pak. Atau enggak, nanti kalau Bapak ingin berdiskusi lebih panjang, nanti hari Sabtu Pak, kami menyediakan ruangnya Pak. Nanti Bapak bisa masuk di situ, jadi diskusi antara Islam dan Kristen gitu loh. Ya, jadi Bapak siapkan aja dalil-dalil yang Bapak miliki, nanti bisa diskusi lebih panjang di situ ya. Hari Sabtu, Ya, Pak. Saya berharap dapat jawaban Alkitabiah, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Baik, Pak Hasan. Terima kasih, Pak. Oke. Ya. Oke. Teman-teman, kita pindah ke Pak Mas Bro. Mas Bro. Selamat malam, Pak Yusuf. Malam. Ya, selamat malam. Iya, 5 menit ya, Pak. Ya, selamat malam, Pak Muhammad. Ya, selamat malam. Ya, saya cuma sekedar ingin menanggapi aja tadi sedikit dari Pak Hasan tadi ya. Dia kan bilang bahwa nanti Yesus yang yang menghakimi. Jika seandainya Allah Bapa yang ngomong, kenapa kamu menyembah Yesus? Kan di Alkitab ada tertulis di Yohanes 10 ayat 30 ya. Aku dan Bapa adalah satu. Gitu. Jadi kan bahwa intinya bahwa ya Yesus itu ya Bapa, ya Allah. Iya, memang dia yang akan menghakimi gitu ya. Mungkin Pak Hasan tadi enggak ini dia. Enggak. Tapi juga tadi makanya, itu kan masih makanya saya katakan ya. Alkitab itu kan kontekstual. Dia harus dipahami secara menyeluruh. Nggak bisa baca-baca secara sepotong-sepotong gitu loh. Nah, betul. Begitu. Itu maksud saya. Harus dipahami secara menyeluruh. Ya mungkin yang ingin saya tanyakan Pak Muhammad sekarang, kan Bapak dulunya kan mengenal azas Allah Unitarian ya. Maaf, bagaimana? Dulu waktu di Muslim Bapak kan mengenal apa itu istilahnya kalau di Muslim Allah itu satu ya, Allah itu esa. Ya. Oh, tauhid itu ilmu tauhid, yang mempelajari tentang Allah. Ya, sekarang tadi saya kan sudah Bapak sempat jelaskan. Sekarang kan Bapak udah di Kristen. Nah, sekarang Bapak kira-kira Kristen ini kan itu lagi ada heboh tuh Pastor Joshua Tewu ya. Yang akhirnya mengundurkan diri. Menurut Bapak sekarang mengikuti yang Mas Trinitas atau yang Unitarian? Pak, saya nggak pernah dengar itu Pak Joshua Tewu itu, saya nggak pernah dengar, jadi saya nggak ngerti Pak. Ya, Pak Mas Bro, kita tidak bahas tentang doktrin ya Pak, doktrin Trinitarian atau Unitarian ya. Kita lagi membahas tentang kesaksian yang dialami oleh Pak Riki ya. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan lain silakan, kalau enggak kita kasih kesempatan kepada ini penelpon selanjutnya. Oh ya, oke Pak. Ya kesana saya juga kan ingin tahu imannya Pak Muhammad ini bagaimana kan. Tapi kalau memang nggak diperkenankan. Oke, terima kasih. Selamat malam. Panjang itu. Ya, selamat malam. Ya, oke. Jadi kita pindah ke Pak An. Pak An. Selamat malam Pak An. Halo, selamat malam Pak. Ya, malam ya, Pak. Selamat malam. Silakan Pak An. Ya, 5 menit ya Pak. Iya Pak, oke Pak. Iya mungkin Pak, saya hanya merespon dari kesaksian Bapak, bukan dalam bentuk pertanyaan gitu kan. Bersyukur bahwa ada bertambah orang-orang percaya di dalam Tuhan. Kalau saya sebenarnya juga bersyukur gitu kan Pak, terlahir sebagai seorang Kristen. Kenapa? Karena kalau saya mengalami hal seperti Bapak, kemungkinan
saya akan sulit untuk menemukan yang menjadi kebenaran dalam hidup begitu Pak. Jadi ada suatu hal yang mungkin dalam diri orang-orang yang ya. Halo. Ini ya, terputus ini sorry, ya? terputus. Ya, terputus, Pak. Ya. Oke, kita pindah ke Pak Jamal Dodi. Yang terputus nanti bisa masuk lagi ya. Sebelum kita sambut Pak Jamal Dodi, kami perlu sampaikan dulu bahwa khusus untuk hari Minggu, meresponi daripada usulan teman-teman, kita akan hadirkan kesaksian khusus yang berlatar belakang dari Kristen, ya. Jadi linknya Anda bisa temukan di We For God Official. Itu kami cantumkan, kami tampilkan di layar daripada YouTube ini. Jadi Anda teman-teman bisa dipersilakan untuk subscribe supaya nanti pada saat acara tayang ada pemberitahuan, ada notifikasi. Sebelum tayang nanti ada notifikasi dari YouTube supaya teman-teman tidak ketinggalan, yaitu nanti hari Minggu khusus kesaksian dari Kristen, ya, dari Kristen, karena banyak yang usulkan, Pak, tampilkan juga yang dari Kristen, jangan cuma yang dari murtadin. Nah, kami meresponi itu, kami pikir ya itu juga sangat baik, jadi kami respon untuk menghadirkan seminggu sekali, ya, khusus hari Minggu jam 8 malam, ya, waktunya sama. Jadi silakan teman-teman bisa di-subscribe, linknya di We For God channel, ya, We For God Official, ya. Kami sudah tampilkan channelnya di layar YouTube. Dan juga kami perlu sampaikan bahwa teman-teman yang ingin memberkati Pak Muhammad Yeremia, Muhammad Riki, silakan di bawah layar deskripsi kami juga cantumkan nomor rekening beliau. Silakan Anda bisa berikan persembahan kasih ke sana. Oke, kita pindah ke Pak Jamal Dodi. Pak Jamal Dodi, selamat malam, Pak. Selamat malam, ya. Pak. Shalom, Pak Yusuf Mandubulu. Shalom, Pak. Ya, gimana kabar Pak Jamal? Puji Tuhan, luar biasa, Pak. Oh, haleluya. Ya, tambah semangat ya, Pak. Amin, Pak. Terima kasih sudah mempercayakan saya kemarin bersaksi, Pak. Oke, silakan Pak Dodi. 5 menit ya, Pak, ya. Karena banyak yang antri nih, Pak. Baik, Pak. Ya, silakan, baik. Pak. Shalom, Pak Muhammad. Ya, shalom. Selamat malam. Haleluya. Sama-sama mantan murtadin kita, Pak. Mantan murtadin sama mantan muslim. Haleluya. Tuhan baik. Puji Tuhan. Damai sejahtera, Pak, ya. Telah kenal Tuhan ya. Yesus luar biasa, ya. Amin, amin. Iya. Ada saya kemiripan yang merinding, saya kesaksian Bapak tadi mengenai orang tua datang ke gereja, mirip kayak orang tua saya dulu, Pak. Luar biasa itu ya. Iya, datang. Padahal awalnya mau jemput saya juga, akhirnya malah jadi jadi saya melihat itu memang karena kuasa doa seperti yang Bapak kasih tahu tadi. Doa orang itu memang luar biasa, walaupun memang amin, amin. Di seperti yang tadi yang bertanya tadi, hanya kepadamu, hanya kepada Allah saja kau menyembah. Padahal itu kan perkataan Yesus ada tertulis. Berarti Tuhan itu lagi kemudian yang ada tertulis gitu, Pak, ya. Jadi pertanyaan saya, Pak. Halo, Pak. Ya. Silakan. Ya. Pertanyaan saya, Pak, boleh menceritakan sedikit tentang memikul salib selama kenal Tuhan Yesus itu aja, Pak, supaya bantu iman kita. Oke. Kalau bicara soal, ya sudah? Ya, sudah, Pak. Ya. Kalau bicara soal memikul salib, ya, soal memikul salib, ikut Yesus itu gak gampang. Ada orang bilang, oh, karena jual iman karena dibayar, ya kan? Pasti hidupnya enak gitu loh, punya rumah, punya mobil, tapi saya enggak sama sekali enggak gitu loh. Saya pikul salib itu apa?
saya tinggalkan pekerjaan saya. Biasanya 1 bulan saya terima 5 juta, ini 1 bulan saya terima 30 hari. Saya nggak punya uang sama sekali. Saya nggak punya uang, saya kehabisan, dan saya saksikan kan, saya puasa bukan karena saya suka puasa, tidak, karena terpaksa, nggak ada makanan gitu loh. Dan itu bicara soal pikul salib ya, bicara soal pikul salib, saya bangun gereja itu dari pagi sampai malam saya pikul ini, dan itu gereja dari pendeta saya. Gitu. Saya habis-habisan sampai luka ini, pikul balok, pikul apa untuk bangun gereja sampai kehabisan. Nah, bicara soal pikul salib, ada pikul salib secara fisik. Pikul salib secara fisik yaitu seperti tadi, intimidasi, dikatain kafir, durhaka, dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari penderitaan ya. Terus kemudian menderita secara fisik, tenaga, lelah bekerja. Terus kemudian penderitaan secara material. Saya sampai jual rumah, saya jual motor karena saya ikut Tuhan, dan uangnya itu saya bagikan kepada, saya pernah kumpul orang-orang gila di seputaran wilayah Panigi di dekat bandara di Manado. Saya kumpulin orang-orang gila, saya kasih makan, saya doakan. Itu uang saya pribadi, dan dapat dari mana? Saya jual semua kepunyaan saya. Tapi setelah itu saya nggak dapat apa-apa kan. Nah, itu bagian dari memikul salib. Betul. Iya Pak. Itu saya nggak punya apa-apa. Itulah, itu pikul salib ya. Terbantahkan itu yang selama ini dikatakan pendeta bergaji 50 sampai 100 juta Pak ya. Iya, terbantahkan. Saya pernah kelaparan 1 hari, ini pengantin baru loh, saya pengantin baru nikah gitu loh. Saya 1 hari kelaparan, nggak ada nasi, saya pernah. Luar biasa memang itu. Haleluya. Ya, tapi ikut Tuhan tetap senang ya, puji Tuhan. Baik Pak Dodi. Puji Tuhan Pak. Ya, semangat Pak. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya Pak Ado. Selamat malam Pak Ado. Shalom Pak Pastor Yusuf. Shalom Pak. Ya. Pak Minta Ado ini nomor telepon Pak Cabe. Semangat sekali. Betul. Ya. Pak Pastor minta telepon Pak Cabe kapan dibaptis Pak? Ya, itu nanti kuasa Roh Kudus Pak ya bekerja ya Pak, doakan aja supaya Pak Cabe, Pak Hasan, daripada Anda banyak bertanya, besok saya akan datang ke rumah Anda membaptis Anda akan mengenal firman Tuhan. Berapi-api. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pak Muhammad Rizky, shalom Bapak. Ya, shalom, haleluya. Puji Tuhan. Bapak sekarang melayani di GPDI ya Pak ya? Ya, saya di GPDI. GPDI di mana? Di Jakarta apa di Langowan apa ada di Manado. Oh, Manado, Langowan masih. Hah? Di Langowan apa di mana? Di Manado. Kalau Langowan itu masih ke sana jauh. Saya di kota Manadonya. Di mana? Di kota Manado. Di perumahan. Orang Manado. Perumahan. Perumahan mana? Orang Manado kita. Ya. Oh, orang Manado. Nanti Jo orang mau baku apa? Lihat di FB ya. Sudah sebetul itu. Oh ya. Oke. Nanti puji Tuhan. Oke. Teman-teman banyak di Manado. Iya, tetap ya. Nah, betul. Pak Reki, saya sungguh bersyukur, berterima kasih. Bapak masih muda, dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya sungguh sangat terberkati kesaksian Bapak luar biasa. Jujur tadi saya hampir bersuka cita sambil meneteskan air mata. Tapi air mata saya adalah air mata sukacita. Ada juga tadi yang Bapak pertama kali itu yang nelpon Pak Nur. Ketika Bapak Yusuf sampaikan, saya puji Tuhan sudah menerima keselamatan. Saya seperti kilat yang menyayat hati saya bahwa keselamatan itu ada tadi di Pak Nur. Dan roh saya kontak dengan Bapak Nur dan Bapak Rizky juga. Betapa Tuhan itu sangat senang ketika ada orang-orang yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Pak Rizky, itu aja yang dari saya tidak banyak bertanya karena
Bapak ahlinya. Jadi justru Bapak yang mengajari saya sebenarnya. Tidak begitu. Kita sama-sama belajar. Luar biasa. Iya. Selamat berkarya dan selamat melayani Bapak Muhammad Rizky dan Pak Yusuf, Pastor dan semua timnya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Immanuel. Pak Ado, Immanuel. Semangat Pak. Immanuel. Tuhan Yesus berkati. Oke, teman-teman. Sebelum kita lanjut, Pak Riki, handsetnya dicopot dulu Pak. Suaranya mendengung Pak. Iya, ya. Dicopot dulu baru dipasang lagi Pak. Ya. Oke. Oke. Sudah dipasang Pak? Ya, oke. Oh, sudah. Ya, sudah. Oke. Puji Tuhan. Ya, kita pindah ke Pak Rimba. Pak Rimba Borneo, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Pak Yusuf dan Pak Muhammad. Ya, shalom. Waalaikumsalam. Shalom. Silakan Pak. 5 menit ya Pak. Saya mau bertanya. Siapa? Saya mau bertanya sama Pak Muhammad. Antum bilang tadi orang tua antum masuk gereja ya? Iya, masuk gereja. Itu ikut ibadah? Oh, ikut ibadah. Udah pakai pakaian rapi. Itu saya juga heran kenapa bisa begitu. Tapi Tuhan itu yang ngatur. Pernah nggak orang tua antum menceritakan apa yang mereka rasakan saat masuk gereja atau ikut ibadah itu? Nah, sudah cuma itu. Kalau misalkan merasakan, terus terang orang tua saya, khususnya papa saya itu sekarang dia melayani. Kenapa dia melayani? Papa saya adalah penyumbang lahan gereja di lokasi transmigrasi. Sekarang yang dulunya belum ada gereja, sekarang sudah ada gereja. Orang tua saya yang sumbang. Karena apa? Mereka berasa bersuka cita, mereka merasa bersyukur, seperti saya katakan tadi. Di agama mereka sebelumnya, mereka tidak pernah alami rasa syukur seperti ini ketika ikut Tuhan. Nah, ketika mereka jadi orang percaya, mereka mengalami rasa syukur yang luar biasa. Ini kesaksian dari orang tua saya, khususnya papa. Karena papa baru saja berulang tahun, jadi saya baru dengar kesaksiannya ketika ibadah. Dia bilang dia sangat bersyukur, dia sangat berterima kasih karena kenal Tuhan itu melebihi harta, melebihi kekayaan yang ada di dunia. Karena itu yang dirasakan, itu yang dirasakan orang tua saat pertama. Antum berapa saudara? Kalau saya 3, saya anak bungsu. Saudara dua orang saudaranya? Saudara 2. Iya, 2 orang saudara. Yang kakak saya pertama itu ada di Pekanbaru. Kakak saya yang kedua ada di sini. Mereka masih Islam. Oke. Cuman itu sih penasaran sih, kok bisa orang tuanya masuk ke gereja. Karena saya untuk Pak Yusuf saya mau nanya nih. Tadi kata Pak Yusuf hari Sabtu ada ini ya, ada dialog lintas agama ya? Iya, khusus Muslim sama Kristen ya Pak. Jam berapa Pak? Di channel Bapak juga? Iya, channel saya juga. Di channel Yusuf Manubulu jam 8 malam. Oke. Terima kasih Pak atas waktunya dan Pak Muhammad Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Shalom. Ya. Oke, kita pindah ke Pak Jasman. Pak Jasman. Selamat malam. Ya, silakan Pak. Shalom Pak. Pak Jasman. Selamat malam ya. 5 menit ya Pak. Ya, singkat saja Pak. Silakan Pak. Ya, silakan Pak. Selamat malam Pak Muhammad. Ya, selamat malam. Luar biasa Pak Muhammad nih. Ya, karena pertama Pak mungkin ya tidak menyembunyikan jati diri atau nama. Bagus Pak. Kalau nanti dipakai namanya terus Pendeta Muhammad. Dan kesaksiannya juga ini luar biasa. Dia sudah sangat memahami, tidak hanya masuk Kristen, tetapi sangat memahami. Mungkin juga secara teologi sudah memahami
selama saya menyaksikan channel Manubulu ini, termasuk Anda ini punya potensi, masih muda, terus berkarya Pak. Iya, terima kasih. Bapak adalah salah satu pemuda bangsa yang mungkin nanti bisa memberikan kesaksian-kesaksian terhadap saudara-saudara Anda, termasuk orang tua Bapak tadi sudah masuk Kristen. Sudah berapa tahun, Pak? Mengenal Kristus. Percaya Tuhan. Iya. Saya dari tahun 2016. Jadi baru 2016. berjalan 4 tahun loh. Iya, iya. Dan memang yang hadir di sini Pak untuk menyatakan kesaksian bukan saja diinjili Pak, tetapi dia sendiri. Dia sendiri yang menyaksikan, dia sendiri dijamah Tuhan. Maka luar biasa juga Pak. Semoga Bapak diberkati Tuhan, terus berkarya Pak. Bahkan Amin. Bapak rela berpuasa, bukan masalah karena memang berpuasa tetapi makanannya tidak ada. Puji Tuhan Pak. Seperti itu Tuhan. Makanya saya bilang untuk channel ini, untuk orang-orang kadang yang sering bertanya-bertanya, untuk mencoba menjebak, saya percaya mereka nggak bisa tidur karena Tuhan sementara pelan-pelan jamah hati mereka. Karena saya pernah alami, saya pernah serang pendeta-pendeta, saya pernah serang mereka, saya pernah serang orang-orang Kristen, tapi kelar saya serang, saya nggak bisa tidur gitu loh. Saya kepikiran, bener ya kata mereka ya, yang bener ini Tuhan Yesus atau Allah Subhanahu Wa Taala ini. Saya berpikir gitu ya. Iya. Saya Jadi juga Pak memang dari kecil sudah biasa. Kristen, tetapi sering saya menyampaikan ayat yang Ibrani 11 tuh Mas. Ibrani 11 ayat 1, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu benar Pak Mas tadi menyampaikan bahwa iman itu abstrak, tidak bisa diperdebatkan, itu sudah final. Iya, jadi mungkin itu saja Pak Muhammad, berkarya terus, semoga Tuhan Yesus memberkati. Pak Manubulu, terima kasih Pak Pendeta, selamat malam. Terima kasih Pak, selamat malam. Tuhan berkati. Selamat malam. Oke, Pak Agape. Pak Agape. Ya, shalom Pak Yusuf, Pak Muhammad. Shalom Pak. Selamat malam. Ya, saya mau 5 menit ya Pak. Iya. Mau bertanya Pak. ke Pak Muhammad. Ya. Tadi menyinggung tentang kegoiban ya, sebelum kenal Tuhan. Tentang hantu, setan dan jin ya. Itu gimana sekarang menurut kekristenan? Dulu kan belum kenal Tuhan, percaya seperti itu. Kalau sekarang sudah Kristen, hal seperti itu ada, percaya apa tidak? Ini yang pertanyaan saya pertama, coba dijawab. Oke. Kalau misalkan percaya seperti itu ada, saya tahu. Oh, tunggu ya. Feedback ini kayaknya. Tunggu saya cabut. Ya, sudah? Ya, sudah. Ya. Begini. Jadi untuk ketika tunggu, maaf ini kenapa feedback ini Pak ya, Pak Yusuf? Pak Agape, YouTube-nya dimatiin dulu Pak. YouTube-nya dimatiin dulu Pak Agape. Oh, enggak nyalakan YouTube kita. Jelas sekali suara Bapak. Tes. Oh, di tempat ini sudah. Oke, silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Jadi untuk bicara soal goib, untuk sekarang ya, karena dulu saya tahu orang mati itu arwahnya hidup lagi, makanya budaya Jawa itu ada istilah namanya, saya lupa itu istilah Jawa namanya apa itu. Kalau misalkan acara 40 hari, malam 1 suro atau lebaran itu diadakan makanan di kamar. Terus saya tanya sama orang tua, ini buat apa? Oh, mbah itu datang-datang malam-malam mau datang, dia mau makan, ya sesajen gitu loh. Itu untuk leluhur gitu. Makanya orang tua saya dulu kalau berdoa mereka pakai bahasa Jawa, mereka sebut nama oma, nama opa saya, nama nenek-nenek saya itu disebut seperti itu. Nah, untuk sekarang seperti itu ada, tapi itu bukan orang yang mati dan hidup lagi. Oh ya? Pak Riki sebentar Pak. Pak Agape, Bapak pakai laptop ya Pak? Enggak Pak.
Oh, ini ada YouTube ini kelihatannya, makanya suaranya kayak dubbing gitu. Apa di tempatnya Pak Riki, Pak? Ada YouTube nggak? Nggak ada ini. Tunggu ya, saya mau istri saya mungkin ada buka YouTube ini. Ada buka YouTube? Oh, ini boleh buka YouTube buat feedback. Oh, ini sekarang bagaimana? Iya. Ya. Halo. Iya, halo. Iya, iya Pak. Gimana Pak? Nah, ya, untuk oke, hal-hal silakan. goib, oke, ya. Untuk hal-hal goib, itu iblis, sebenarnya iblis yang membodohi manusia. Karena manusia yang sudah mati, dia tidak akan bergentayangan. Kalau orang percaya, dia langsung dibawa ke pangkuan Abraham. Kalau misalkan orang yang tidak percaya, mereka akan turun sampai ke dunia orang mati. Jadi tidak ada orang yang sudah mati terus kemudian rohnya bergentayangan. Seandainya ada, itu iblis yang bikin bodoh orang atau iblis yang bikin bodoh manusia gitu loh. Supaya apa? Penyembahan itu begitu penting dalam kekristenan. Karena satu hal, prinsip kekristenan, Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri. Benar kan? Nah, makanya untuk penyembahan itu, karena itu sesuatu yang penting dalam kekristenan, dalam ketuhanan, makanya iblis mau rebut itu. Iblis mau kalahkan Tuhan dengan cara apa? Dia mau rebut itu penyembahan. Supaya apa? Manusia percaya kepada hal-hal goib. Seperti tadi kasih sajen, itu kan bentuk dari penyembahan. Seperti itu. Itu yang saya mengerti. Ya. Yang kedua saya tanya. Suaranya Pak Glenn ini? Ya, gimana? Jelas suaranya sudah. Pak Glenn ini feedback ya? Iya. Pak apa namanya, Pak Agape, handsetnya dicabut dulu, Pak. Dicabut dulu baru dicolok lagi Pak handsetnya, Pak. Enggak ada handset, enggak pakai handset, kita langsung. Oh ya, berarti Bapak harus pakai handset, Pak. Soalnya suaranya enggak ini. Mantul, suaranya itu mantul. Pak, mantul. Mendengung. Ya, Pak, mungkin bisa masuk lagi ya, Pak GP ya. Soalnya suaranya enggak terdengar dengan jelas, Pak. Nanti masuk lagi ya, Pak. Iya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Zakar Naik. Pak Zakar Naik, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Yusuf dan Pak Muhammad. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Pak, Pak Muhammad Rizky, sekarang umur berapa Pak? Boleh tahu? Umurnya berapa? Kalau sekarang saya baru 25 tahun, masih muda ya. Masih muda sekali Pak. Maksudnya saya bertanya gitu, semoga Tuhan memberikan berkat umur yang panjang agar pelayanannya makin menjadi-jadi dan semakin panjang, semakin banyak Muhammad lainnya yang ikut menerima Yesus juga lewat kesaksian Pak Muhammad Rizky. Amin. Terima kasih Pak. Ini sekedar respon aja karena saya udah lihat kesaksiannya luar biasa, juga